Selamat pagi, siang, sore, malam, Romo dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Hilarius Agung Jawa Pangestu dan partner saya. Irma Fitriana. Kami akan melakukan simulasi konseling tentang pendekatan Karen Horney. Berikut sinopsis kasusnya. Irma adalah seorang siswa putri yang sedang mengalami kecemasan dari dalam diri. Ketika sekolah mengadakan pemilihan ketua OSIS, dia mengalami kecemasan karena dia diajukan sebagai salah satu kandidat calon ketua OSIS. Menurutnya yang patut menjadi ketua atau pemimpin hanya laki-laki saja. Perempuan tidak bisa menjadi seorang pemimpin. Saat hasil pemungutan suara sudah keluar, dia merasa kaget karena dia terpilih menjadi ketua OSIS periode ini. Dia merasa takut dan khawatir karena Irma tidak percaya diri. Pemikiran Irma yang selalu berpikir tentang keterbatasan perempuan untuk menjadi seorang pemimpin. Berikut simulasi konselingnya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Nak Irma. Apa kabar? Selamat kabar saya baik-baik saja kok, Pak. Kamu bilang baik-baik saja, tetapi nampak dari wajahmu seperti merasa gelisah ya. Apakah ada yang bisa Bapak bantu? Jadi begini, Pak. Kedatangan saya kemari sebenarnya ingin berkonsultasi sama Bapak. Baik, Nak Irma. Silahkan Nak Irma ceritakan apa yang sedang menjadi masalahmu dan mengganggumu sekarang. Jadi saya itu ke sini ingin bercerita sesuatu hal kepada Bapak, tapi saya takut buat cerita ke Bapak karena saya takut Bapak nggak bisa dipercaya. Apakah Bapak bisa saya percaya? Tenang saja, Nak Irma. Bapak tidak akan menceritakan masalahmu kepada siapapun, pada orang lain. Karena ini sudah menjadi kode etik dari guru BK, Nak Irma. Hmm, Oke, Pak. Jadi begini, seperti yang Bapak tahu, saya kan terpilih, Pak, sekarang menjadi ketua OSIS di periode ini. Bapak tahu kan? Ya, Bapak tahu, Bapak tahu. Lalu, Ya, itu, Pak. Gara-gara itu saya tuh ngerasa nggak mampu, Pak, dan nggak ngerasa pede gitu loh, Pak. tidak mampu. Iya, Pak. Saya ngerasa nggak mampu karena ya kalau menurut saya ya Pak, yang mampu menjadi seorang pemimpin kan anak cowok, sedangkan saya anak laki-laki dan perempuan kan biasanya nggak bisa jadi pemimpin Pak, karena perempuan kan biasanya memang bekerjanya tergantung mood, kadang marah, kadang seneng, itu loh Pak. Yang selain itu tuh perempuan kan jadi seorang pemimpin kan juga nggak terlihat berwibawa toh Pak. Ya karena itu dia Pak, saya tuh merasa takut sekarang waktu udah kepilih nggak bisa memimpin teman-teman kelas saya. Bahkan kalau saya menjadi ketua OSIS, saya harus memimpin 3 angkatan sekaligus Pak. Jadi, kamu merasa takut dan tidak yakin dengan kemampuanmu itu ya, Nak Irma. Kamu juga berpikir bahwa seorang perempuan tidak bisa berwibawa ya. Padahal teman-temanmu itu sudah percaya loh padamu. Eh, Iya juga sih Pak, benar juga teman-teman saya sudah percaya kepada saya. Cuman saya benar-benar kepikiran gitu loh Pak, saya tuh menjadi ketua OSIS tuh saya bakalan bingung dan nggak bisa berbuat apa-apa Pak gitu Pak. Gimana ya, Pak? Sepertinya kamu beneran takut ya. Eh, Menjadi ketua OSIS, kamu benar-benar tertekan dan merasa takut begitu ya, Nak Irma. Iya Pak, saya tuh merasa sangat takut banget Pak. Saya takut. Sebelumnya, apakah kamu memiliki pengalaman buruk dalam menjadi seorang pemimpin, Nak? Bentar Pak. Pernah Pak. Dulu waktu awalan masuk kelas 10 itu pun saya juga langsung dipilih Pak menjadi wali kelas, jadi ketua kelas Pak waktu itu. Yang dipilih sama wali kelas saya itu sama Bu Eri itu loh Pak. Nah,
itu tuh dipilih tanpa pemungutan suara gitu loh Pak. Saya kan langsung ditunjuk sebagai ketua kelas kan Pak. Ya saya kaget gitu waktu itu. Saat wali kelas memilihmu itu, apakah kamu langsung menyetujui, Nak? Iya Pak, saya langsung menyetujui karena ya gimana saya baru ibaratnya saya baru mos gitu ya saya cuman nurut-nurut aja toh Pak sama wali kelas saya apalagi saya takut kalau itu nanti malah mengganggu akademik saya Pak nanti. Oke. Apakah sebelumnya kamu ada keinginan tersendiri untuk menjadi ketua kelas, Nak Irma? Nggak ada sama sekali Pak, bahkan nggak terpikirkan oleh pikiran saya untuk menjadi ketua kelas itu Pak. Saat kamu dulu menjadi ketua kelas, apakah sikap teman-temanmu itu, bagaimana sikap teman-temanmu itu terhadapmu, Nak Irma? Jadi mereka sih ngerasa kalau dari raut wajahnya ya Pak, saya tuh ingat banget mereka tuh kayak ngerasa nggak nyaman gitu loh Pak dengan saya menjadi ketua kelas ini. Mereka kayak jadi menyalahkan saya dan kerap kali kayak semua tanggung jawab yang kelas punya itu dilimpahkan Pak kepada saya. Dan kalau ada yang salah, ya saya yang kena marah sama mereka. Jadi teman-teman sekelasmu itu banyak yang tidak setuju ya, begitu ya, Nak Irma? Ya, iyalah Pak, kelihatan banget dari ekspresinya mereka, tingkah lakunya mereka ke saya. Tapi apakah wali kelasmu itu mengetahui permasalahan ini? Tahu Ya. Pak, namun Bu Eri ini tuh bilang kepada saya tuh malah saya tuh harus tetap bertanggung jawab dengan tugas saya dan jabatan saya sebagai ketua kelas, nggak usah mendengarkan perkataan teman-teman lain gitu loh Pak. Ya kan gimana saya nggak mendengar kata-kata teman saya yang lain, orang saya nggak suruh dengar gitu loh Pak. Lalu apakah hal tersebut membuatmu takut lagi untuk sekarang menjadi ketua OSIS? Begitu, Nak Irma? Iya Pak, sampai hal tersebut terbawa dalam mimpi Pak. Seakan kejadian dalam mimpi itu terulang lagi dalam diri saya Pak waktu kelas 11 ini. Saya menjadi ragu dan takut nanti saya bakal mengecewakan mereka lagi Pak. Bahkan ini kalau saya nggak becus kerjanya ini saya bakal mengecewakan 3 angkatan sekaligus Pak. Bahkan guru-guru pun mungkin bisa kecewa kepada saya. Jadi saya merasa takut banget Pak. Oke, baik. Apa yang terjadi dalam mimpimu tersebut, Nak? Apakah kamu takut dan ragu untuk menjadi ketua kelas dulu waktu kelas 10 dan ketua OSIS pada periode ini? Apakah kamu dapat menceritakan lebih rinci lagi tentang mimpimu itu, Nak? Coba ya Pak, saya ingat-ingat dulu. Oh iya, iya, iya. Jadi ya Pak, di mimpi itu tuh gini, suatu hari itu ada kegiatan gitu Pak, kayak perkemahan gitu di sekolah. Terus, dan ternyata tuh saya ditunjuk sebagai ketua dalam regu itu. Nah, dalam perkemahan itu ada kegiatan kayak susur sungai itu loh Pak. Nah, dalam ketika kegiatan susur sungai itu, saya dan satu regu saya tuh bareng-bareng menyeberangi sungai yang arusnya cukup deras. Waktu itu di mimpi saya ingat banget. Nah, karena saya berada di depan, Pak, untuk memimpin regu saya itu, jadi saya tuh kurang bisa mengawasi teman-teman saya yang ada di belakang, Pak. Nah, setelah selesai menyeberangi sungai itu, ternyata salah satu anggota saya itu berkurang, Pak, dan ada yang hilang satu. Lalu saya dimarahin lah, Pak, oleh anggota yang lain bahwa saya tuh nggak pantas menjadi ketua karena nggak teliti, nggak memperhatikan teman-teman yang lain yang berada di depan. Gitu sih Pak, garis besarnya cerita mimpi saya kayak gitu yang saya ingat. Oke. Tapi apakah kamu melakukan berbagai kesalahan lagi setelah di dalam mimpimu itu, Nak? Uh, enggak sih Pak, dalam mimpi itu tuh saya hanya melakukan satu kesalahan itu aja sih.
Ya, tapi Pak, saya kan ngerasa sangat takut ya, karena ini kan menyangkut dengan nyawa orang lain, Pak. Nah, sejak saat itu saya ngerasa bahwa perempuan itu nggak layak menjadi seorang pemimpin, gitu, Pak. Oh, begitu ya, Nak. Oke, Iya, Pak. oke. Baik. Sekarang Bapak memahami masalah yang kamu alami saat ini. Lalu, kalau menurut Bapak nih, gimana ya, Pak? Saya tuh biar dapat mengatasi permasalahan saya itu. Baik, Kak Irma, di sini Bapak akan mencoba membantu terkait dengan permasalahanmu ya. Ya, Pak. Dari mimpimu tersebut, kamu merasa melakukan sesuatu kesalahan. Hanya satu kesalahan. Menjadi seorang pemimpin itu pasti dihadapkan oleh berbagai kesalahan, Kak Irma. Jadi dalam memimpin sesuatu tersebut tuh ditujukan bahwa menjadi seorang pemimpin itu juga berat untuk salah. Tapi dari kesalahan tersebut pasti akan mendapat sebuah pembelajaran, Nak. Pembelajaran untuk dapat memperbaiki kesalahan ke depannya. Percayalah, Nak, setiap kesalahan yang kita buat itu pasti ada pembelajaran di balik itu semua. Secara tidak langsung kamu harus paham bahwa mimpi yang kamu alami saat itu atau dulu itu dapat membuat kamu untuk menjadi lebih siap dan kuat lagi dalam menjadi pemimpin walaupun kamu seorang perempuan. Begitu, Nak. Jadi percaya diri saja ketika kamu menjadi seorang pemimpin. Walaupun kamu perempuan, kamu pun pasti bisa menjadi seorang pemimpin. Terus Pak, saya ingin tanya, apakah mimpi yang tadi saya ceritakan ke Bapak itu terdapat pertanda buruk bagi saya ya Pak? Menurut Bapak gimana? Oke, mimpi yang kamu alami tersebut belum tentu menjadi pertanda buruk untuk kamu, Nak Irma. Namun mimpi itu mengajak kamu untuk lebih menyiapkan diri lagi agar dapat mengatasi persoalan-persoalan yang akan terjadi di dalam hidupmu di kemudian hari. Begitu, Nak Irma. Oh, begitu ya Pak. Jadi perempuan itu sebenarnya juga layak ya Pak jadi pemimpin? Oh, benar sekali, Nak Irma. Tentunya. Oh baik Pak, saya semakin memahami sih bahwa nggak ada salahnya juga buat saya mencoba menjadi ketua OSIS, karena hal tersebut kan juga melatih diri saya kan Pak untuk lebih percaya diri dan berani dalam mengambil sebuah resiko. Nah selain itu ya Pak, saya tuh juga ingin membuktikan juga pada banyak orang bahwa saya menjadi seorang pemimpin. Nah, bagus sekali, Nak Irma. Kamu sekarang sudah cukup percaya diri kan untuk menjadi ketua OSIS? Iya Pak, saya sudah seperti perkataan saya tadi, saya akan belajar untuk menjadi orang yang perempuan yang bisa menjadi pemimpin dan tidak hanya laki-laki saja Pak yang dapat melakukannya. Saya juga bisa. Baik, kalau begitu, jika kamu ingin bercerita lagi kepada saya, cerita lagi ya, Nak ya. Jangan sungkan-sungkan untuk bercerita kepada Bapak. Baik Pak, terima kasih ya Pak atas bantuan dan sarannya dan waktunya yang sudah Bapak berikan kepada saya. Saya izin pamit dulu ya Pak, saya masih ada kelas habis ini. Ya, Nak Irma, sama-sama. Sampai jumpa lain waktu ya. Semoga bisa menjadi ketua OSIS yang dapat memimpin teman-teman. Buktikan bahwa kamu perempuan yang bisa menjadi seorang pemimpin. Terima kasih Pak. Sama, Nak Irma.